Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas ujian tengah semester pendidikan agama dari saya. Nama Aulia Rahmawati, nomor induk mahasiswa 203202013, kelas 1A, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pendidikan agama. Yang pertama adalah materi mengenai hubungan manusia dan agama. Yang pertama kita akan membahas proses terbentuknya alam semesta. Menurut teori Big Bang, alam semesta ini hanyalah gumpalan gas besar yang padat dan panas yang kemudian mengembang dan terjadi ledakan atau dentuman yang sangat dahsyat. Lalu, di sini manusia adalah ciptaan Allah yang dibekali ruh dan jasmani serta dilengkapi potensi akal. Manusia di sini adalah menempati makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Allah telah menyatakan bahwa manusia terjadi daripada percampuran nutfah atau air mani dan berkembang biak membentuk janin. Proses pembentukan janin ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu dijadikan segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian dijadikan segumpal daging, lalu dijadikan tulang belulang, dan dari tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Dalam hal ini, kita sebagai manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya dengan Tuhan, manusia itu menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki keharusan untuk kita sebagai manusia senantiasa patuh dan taat kepada penciptanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama pun juga merupakan kebutuhan fitrah bagi manusia di muka bumi ini ya, yang digunakan sebagai keyakinan, peribadahan, dan nilai yang untuk mengatur segala kebutuhan manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hubungan manusia dan agama ini dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya adalah materi mengenai din al-Islam. Nah, din al-Islam ini berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, ad-din, yang artinya agama, dan al-Islam yang memiliki makna atau arti yang tersendiri, yakni 1. Kesejahteraan, 2. Jalan, dan yang terakhir adalah penyerahan diri pada Allah. Dapat kita simpulkan di sini ya, bahwa din al-Islam itu adalah jalan menuju kesejahteraan dan keselamatan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegiatan penyerahan diri kepada Allah itu seperti apa saja ya? Kita ketahui, yakni 1. Melakukan kegiatan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ibadah tersebut meliputi sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melakukan hubungan baik dengan sesama, seperti menolong seseorang yang sedang tertimpa musibah atau yang lain. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan makhluk hidup lain. Contohnya tidak merusak lingkungan, tidak menyakiti hewan, karena mereka semua itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Islam dan pluralisme budaya di Indonesia serta hubungan intern antar pemeluk agama. Pluralisme adalah suatu faham yang mengajarkan
bahwa semua agama itu sama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agama yang ini benar sedangkan yang lain itu salah. Seperti itu. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku juga agamaku. Maka dari itu kita harus menjaga toleransi antar pemeluk agama lain agar tidak terjadi perpecahan dalam kita semua. Din al-Islam juga sudah diatur oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sumber ajaran Islam. Di sini, dalam menjalankan kehidupan, manusia itu senantiasa membutuhkan petunjuk dan ajaran yang membimbingnya. Sumber ajaran Islam yang utama di sini ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam ya, yang berisi firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran dijadikan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Hal ini sudah tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran di sini juga memiliki fungsi, diantaranya 1. Al-Huda sebagai petunjuk, 2. Al-Furqan sebagai pembeda, 3. Asy-Syifa sebagai obat, dan 4. Al-Mau'izah atau sebagai nasihat. Selain itu, Al-Quran juga memiliki keontentikan tersendiri, yakni Al-Quran itu mempunyai nilai sejarah penulisan yang sangat gemilang. Yang kedua, Al-Quran selain ditulis juga harus dihafal. Yang ketiga, Al-Quran tidak kehilangan bahasa aslinya. Dan yang terakhir, Al-Quran tetap autentik sepanjang masa. Selanjutnya ada hadis. Di sini pengertian hadis adalah segala berita
yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, dan takrir. Hadis di sini berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar, bahkan yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Salah satu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW mengenai kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran dalam hadis riwayat Malik yang artinya, aku tingkatkan 2 pustaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah atau hadis. Di sini macam-macam hadis, yakni menurut asalnya ada 1 qauliyah atau perkataan, yang kedua fi'liyah atau perbuatan, yang ketiga takririyah atau ketentuan, dan yang keempat hamiyah atau keinginan. Dari segi tingkatan ada hadis sahih, hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha dan upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk menguraikan hukum-hukum syariat yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Untuk melakukan suatu ijtihad ini juga ada syaratnya, yakni 1, mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, yang kedua, mampu berbahasa Arab dengan baik, yang ketiga, memahami ilmu usul fiqh, yang keempat, mengerti dan memahami soal-soal ijma'. Yang materi terakhir adalah kerangka ajaran Islam. Kerangka ajaran Islam memiliki pengertian bahwa garis besar atau rancangan ajaran Islam yang mendasari semua nilai-nilai dalam konsep yang ada dalam ajaran Islam. Di sini dasar ajaran Islam ada 3 kajian pokok ya. Yang pertama ada akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Akidah adalah kepercayaan yang terikat dari dalam hati, syariah adalah keseluruhan dari ajaran Islam itu sendiri, dan akhlak adalah tingkah laku manusia yang bisa bernilai baik ataupun buruk. Di sini, tujuan mempelajari kerangka ajaran Islam diantaranya 1. Untuk mengetahui dasar-dasar dalam agama Islam itu apa saja, sehingga kita itu tidak boleh semena-mena dalam memandang suatu agama. Yang kedua adalah untuk mengetahui seluruh aspek dan dapat mengamalkan ke dalam kehidupan. Lalu hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak yakni sangat erat. Bahkan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibeda-bedakan. Di sini bisa kita anggap sebagai sebuah pohon. Akidah sebagai akarnya, syariah sebagai batangnya, dan akhlak sebagai daunnya. Jadi, bila akidah itu sendiri belum kokoh, maka syariah dan akhlak juga akan mengikutinya. Seperti itu. Lalu kita akan membahas mazhab. Di sini dalam bidang akidah, mazhabnya adalah Asy'ariyah. Mazhab ini dikenal sebagai mengkritik Mu'tazilah dengan logika-logika rasional tanpa keluar dari syariat dan menyeimbangkan teks agama dengan akal secara adil. Dalam bidang syariah ada 4 mazhab, yaitu 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Hambali, dan keempat mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini mazhab yang dipakai dan digunakan di Indonesia saat ini. Dalam bidang akhlak terbagi menjadi 4, yakni tasawuf sunni, 2 tasawuf falsafi, 3 tasawuf amali, dan keempat adalah tasawuf salafi. Allah telah menyebutkan 3 kerangka dasar ajaran Islam dalam Quran surat At-Tin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman yang
mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Sekian, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, saya mau tanya Mbak Dia. Ya, Bu, gimana? Pengertian mujtahid itu apa ya? Oh, mujtahid itu orang yang ahli atau orang yang sudah memahami ilmu Al-Qur'an dan hadis. Di sini sebelum menjalankan suatu ijtihad yang sudah saya sebutkan tadi, seorang mujtahid ini harus benar-benar memahami isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Seperti itu. Untuk melakukan sebuah ijtihad. Bagaimana, sudah jelas? Nanti aku tanya Mbak Oh, Dia. oke, monggo. Maksud dari agama sebagai kebutuhan fitrah itu apa? Sebagai kebutuhan fitrah di sini itu agama itu memiliki suatu tujuan untuk pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Nah, contohnya saja saat manusia atau kita mengalami suatu hal yang sangat rumit atau sulit atau mengalami suatu persoalan dalam hidup, kita kan sebagai manusia meminta pertolongan atau bantuan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ dapat kita ambil bahwa setiap manusia jika masih memiliki perasaan takut, cemas, terus sedih, itu di situ manusia masih membutuhkan suatu agama. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kok. Jelas? Jelas. Baik. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.